Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 ingin mempresentasikan yang berjudul pengujian hipotesis. Latar belakang. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hypo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori. Proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti, sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi, atau orang lain. Kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Berikutnya yaitu pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis, kita dapat memutuskan apakah hipotesis akan diterima, data tidak memberikan bukti untuk menolak hipotesis, atau ditolak, data memberikan bukti untuk menolak hipotesis. Berikut ada jenis-jenis pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan kriteria yang menyertainya, yaitu 1. Berdasarkan jenis parameternya, yang dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. A. Ada pengujian hipotesis tentang rata-rata. Yang B. Pengujian hipotesis tentang proporsi. Yang C. Pengujian hipotesis tentang varians. Yang kedua, berdasarkan jumlah sampelnya. Dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang A. Ada pengujian hipotesis sampel besar. Yang B. Pengujian hipotesis sampel kecil. Yang ketiga, berdasarkan jenis distribusinya. Dapat dibedakan atas 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang A. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Yang B. Pengujian hipotesis dengan distribusi T student. Yang C. Pengujian hipotesis dengan distribusi X kuadrat. Yang D. Pengujian hipotesis dengan distribusi F ratio. Selanjutnya yaitu ada kekeliruan yang terjadi dalam pengujian hipotesis, bahwa perumusan hipotesis dilakukan secara hati-hati setelah penelitian memperoleh bahan yang lengkap berdasarkan landasan teori yang kuat. Namun, demikian perumusan hipotesis tidak selamanya benar. Contoh, belajar tidak mempengaruhi prestasi. Dari data yang terkumpul, memang ternyata anak-anak yang tidak belajar dapat lulus. Maka ditarik kesimpulan bahwa hipotesis tersebut terbukti. Tentu saja kesimpulan ini salah menurut norma umum. Pembuktian hipotesis mungkin benar, akibatnya bisa berbahaya apabila disimpulkan oleh siswa atau mahasiswa bahwa tidak ada gunanya mereka belajar. Yang salah ada perumusan hipotesisnya. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk pengujian hipotesis. Dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada hipotesis relasional atau asosiatif. Diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara 2 variabel atau lebih. Yang kedua ada hipotesis deskriptif, justru menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit dan hanya memberikan gambaran tentang sampel penelitian. Yang ketiga ada hipotesis komparatif. Menurut Sugiono, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Berikutnya adalah ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis merupakan hasil dari proses teoretik dan komparasi fakta yang handal. Kedua, hipotesis menyatakan hubungan antara variabel. Ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Keempat, hipotesis harus spesifik dan sederhana. Dan terakhir, menyatakan pernyataan tentang karakteristik populasi. Selanjutnya ada kegunaan dan kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kegunaan. 1. Hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala. 2. Hipotesis sebagai pengetahuan dalam suatu bidang.
Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada peneliti. Berikutnya ada kesalahan. Untuk menguji hipotesis dalam suatu penelitian yang menggunakan sampel acak, nilai statistik perlu dihitung, kemudian dibandingkan dengan kriteria berdasarkan hipotesis nol. Jika hasil yang didapat jauh berbeda pengertian peluang dari hasil yang diharapkan terjadi berdasarkan hipotesis nol ditolak, dan jika terjadi sebaliknya, hipotesis nol diterima. Demikian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.